terkadang ragu, iman percayamu. Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Jehovah lasni roha saleleng olumi, di mana haroro anina sanauli, adi sarihon Yesus sudenari kohoti, halasohon panoku oni Yesus Tuhami. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 1 Oktober 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 7 ayat 9b. Lukas 7 ayat 9b saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen? Ada saudara yang bilang, mungkin banyak dari saudara yang bilang, sudah sejak lahirlah Inang Pendeta. Iya, kita menjadi Kristen, terlahir dalam keluarga Kristen, dan sejak kecil orang tua kita, tanpa kita sadar atau tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari, orang tua kita sudah menyerahkan kita dalam baptisan kudus dalam iman Kristen. Namun saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi Kristen sejak kecil kita, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa percayakah kita kepada Tuhan? Seberapa percayakah kita kepada Yesus? Kalau pertanyaan kedua ini mungkin susah-susah gampang untuk menjawabnya. Karena apa? Karena memang menjadi Kristen belum tentu otomatis kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Kenapa? Karena kalau saya selalu berkata bahwa percaya atau beriman itu memiliki dua sisi. Ya, ada seperti sisi mata uang koin. Sisi yang pertama adalah kita percaya. Kalau percaya ini bisa kita ucapkan. Nah, ya, bisa kita ucapkan. Setiap minggu kita mengucapkannya di gereja kita, au porcea, aku percaya, kan gitu, ya. Nah, tetapi sisi lain, percaya ini bukan hanya kata percaya, tapi sisi lainnya adalah mempercayakan diri. Ini yang paling sulit. Ya, orang boleh percaya, saudara percaya pada Yesus, tentu saudara akan menjawab, iya saya percaya. Tetapi seberapa saudara pernah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus? Karena orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus, yang pertama ciri-cirinya, dia tidak mudah khawatir, dia tidak mudah cemas. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada Kristus, bahwa ada Tuhan, bahwa ada Allah yang memelihara hidupnya. Tetapi untuk mempercayakan diri ini, itu yang saya bilang, sulit kadang-kadang dilakukan. Karena apa? Karena begitu COVID menyerang, kita menjadi paranoid, parno kalau kata anak-anak muda. Mau kemana-mana kita takut. Bahkan kalau ada swab, swab gratis pun belum tentu kita mau ikut. Kenapa? Karena pikiran kita, kalau aku positif nanti seperti apa? Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari kisah seorang perwira di Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sakit keras. Perwira sebenarnya dia punya jabatan cukup tinggi lah.
ya. Tetapi ketika Yesus mau datang ke rumahnya dan pada saat itu dia menyadari bahwa adalah haram hukumnya seorang Yahudi menginjakkan kaki di rumah seorang non-Yahudi, supaya dia tidak menyulitkan Yesus, supaya dia tidak membebani Yesus, ya. Karena kalau Yesus datang ke rumahnya sudah pasti nanti mungkin ratusan pasang mata berjaga-jaga mencari-cari kesalahan Yesus. Dia tidak ingin Yesus disalahkan. Oleh sebab itu sebelum Yesus datang sampai ke rumahnya, dia menyuruh seorang hambanya mendapatkan Yesus di gang depan rumahnya dan mengatakan, "Sudahlah Tuan, tidak usah Tuan bersusah-susah datang ke rumah kami. Karena kami percaya satu kata saja Tuan ucapkan, maka hamba sang perwira akan sembuh." Yesus takjub. Karena apa? Karena perwira Kapernaum itu bukan hanya percaya, tetapi dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hadir sampai di rumahnya pun, dia tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Saudara perlu bukti untuk menyadari kuasa Tuhan? Apakah kita masih seperti Thomas yang harus mencucukkan jari dulu di tangan Kristus baru kita percaya? Tapi hari ini kita belajar bukan iman Thomas yang ingin kita dalami, tetapi iman seorang perwira Kapernaum. Iman yang mau bukan hanya percaya, tapi mempercayakan diri kepada Allah. Walaupun dia tidak melihat mungkin wajah Kristus secara langsung, walaupun dia tidak pernah mungkin mendengar suara Kristus secara langsung, tetapi dia percaya bahwa Kristus sanggup. Dan iman itulah yang membuat Yesus, bahasa Bataknya terhatotong juga begitu, ya. Artinya Yesus kagum juga ternyata, ya, terhadap iman perwira Kapernaum. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari milikilah iman perwira Kapernaum itu. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi ada baiknya kita belajar dan mulai mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita ikuti protokol kesehatan, kita disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan juga disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi jangan itu menjadikan kita patah semangat. Mari percayakan dirimu kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita miliki memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh mendengar tentang satu contoh iman perwira Kapernaum yang bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi dia mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa Allah yang mungkin tidak pernah dia lihat atau dia tatap wajahnya secara langsung, tetapi dia mengalami kuasa kesembuhan itu atas diri hambanya. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang membuat iman kami goyah di masa-masa pandemi ini. Ada banyak hal yang membuat kami menjadi paranoid, takut untuk keluar, untuk beraktivitas, mencurigai satu sama lain. Bahkan banyak Tuhan, hal-hal yang harus terkendala dalam hidup kami. Bahkan 2 minggu ini pun Tuhan, gereja kami kembali meniadakan ibadah minggu di gedung gereja. Tuhan, kasihanilah kami. Tapi saat ini kami mau belajar dari iman perwira Kapernaum, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang pandemi ini hadirkan dalam hidup kami, kesulitan, sakit, penyakit, kesusahan, itu tidak membuat kami gagal untuk bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa. Walaupun kami harus menjalani masa-masa sulit ini, menjalani jalan yang gelap ini, kami mempercayakan diri pada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun kehidupan kami.
Berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian ini Tuhan. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan peliharalah kami dengan rejeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan hati mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Bagi jemaat-Mu yang terpapar oleh virus COVID-19 ini Tuhan, Tuhan sehatkanlah tubuh mereka dan pulihkanlah mereka supaya mereka boleh cepat kembali sehat, dinyatakan negatif COVID dan boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.